apa yang terjadi pasca syahidnya dua sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang telah dijamin mendapatkan surga, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Pasca wafatnya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, disinilah dimulai titik awal fitnah yang mengerikan. Fitnah yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah. Fitnah itu datang silih berganti ibarat gelombang di lautan. Pasca wafatnya pintu penjegal fitnah, siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semenjak wafatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dimulailah fitnah yang menimpa umat itu. Diawali dengan fitnah harta, fitnah kemakmuran. Fitnah kemakmuran ini memunculkan fitnah kedengkian, hasad. Fitnah kedengkian ini yang kemudian memunculkan fitnah perlawanan kepada ulil amri yang sah. Ya, padahal Nabi sudah mewasiatkan, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Akhirnya terjadi fitnah besar, terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala pada tahun 35 Hijriah di bulan Haji. Beliau terbunuh secara zalim. Fitnah yang besar ini mendatangkan gelombang fitnah yang tidak kalah besar berikutnya. Apa yang terjadi pasca wafatnya Uthman bin Affan diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh, dan ini perlu saya sampaikan di awal. Apa yang akan saya sampaikan ini ringkasan dari beberapa kitab dan makalah ilmiah, termasuk tesis magister terkait hal ini. Ya, salah satu di antaranya sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Uthman Al-Khamis, ulama Ahlus Sunnah dari Mesir, pakar tentang sejarah. Beliau punya kitab namanya Hukbatun Minat Tarikh. Apa yang akan saya sampaikan ini sebagian besarnya kita ambil dari kitab tersebut. Kemudian ada sebuah kitab yang bernama Al-Mawsu'ah fil Fitan wa Ashratis Sa'ah, ensiklopedia terkait fitnah-fitnah yang terjadi sepeninggal Rasulullah SAW dan tanda-tanda akhir zaman, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Mubayyad hafizahullah ta'ala. Di samping juga kitab-kitab yang lain dan makalah-makalah ilmiah yang berbicara tentang ini, yang semuanya titik fokusnya adalah berupaya menghadirkan sejarah yang otentik berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Ini penting, kita harus menyeleksi sejarah Islam itu, harus diseleksi, harus dimurnikan, karena terlalu banyak susupan, terlalu banyak informasi yang batin, terlalu banyak riwayat-riwayat yang palsu, dhaif, yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam, orang-orang munafik, ahlul bidah. Bahkan sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, apa yang akan kita sampaikan ini adalah kisah yang otentik insyaallah berdasarkan riwayat-riwayat yang fiqh, riwayat-riwayat yang sahih. Karena nanti di sepanjang kajian ini saya tidak akan menyampaikan referensinya untuk menyingkat waktu. Nah, saya sampaikan di awal ini adalah ringkasan dari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. 5 hari setelah wafatnya Uthman bin Affan, ya, para pembunuh atau para pendemo yang membunuh Uthman bin Affan itu masih keliaran di Madinah, masih keliaran. Diriwayatkan bahwasanya jumlah mereka yang mengepung kediaman Uthman bin Affan ketika itu 600 sampai 700 orang, yang berasal dari Kufah, Basrah, ada yang mengatakan dari Irak. Mereka bersepakat untuk melakukan pemberontakan tersebut.
Mereka masih bebas berkeliaran. Ini menunjukkan bahwasanya kota Madinah ketika itu dari sisi keamanan betul-betul lemah. Kenapa? Karena banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang ketika itu melakukan haji masih di Makkah. Bahkan ibunda Aisyah ketika itu masih di Makkah. Ya. Kemudian banyak para sahabat yang sudah menyebar ke berbagai negeri. Ada yang di Kufa, Mesir, ada yang di Syam, banyak sekali. Sementara sesepuh-sesepuh para sahabat itu, mereka lah yang tinggal di Madinah ketika itu. Ya. Yang kedua, siapa yang membunuh atau menikam Utsman bin Affan, sebenarnya belum jelas juga siapa pelaku utamanya. Ya. Saking banyaknya orang ketika itu, para pemberontak. Ya. Disebutkan beberapa nama. Para mereka yang paling terkenal namanya Al-Ghafiqi, dan mereka semua ini antek-anteknya siapa? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, laki-laki kulit hitam yang beragama Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang memfitnah ke semua negeri kaum muslimin, menebarkan kebencian kepada Utsman bin Affan, yang menyebarkan isu bahwasanya Ali bin Abi Thalib menulis surat, Aisyah menulis surat agar kita melengsarkan Utsman. Padahal itu adalah berita palsu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, apalagi Aisyah, sama sekali tidak pernah menulis surat ajakan tersebut. Jadi kondisi Madinah ketika itu belum stabil. Namun kibarus sahabah sepakat untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Karena tidak ada yang paling berhak untuk menjadi khalifah sepeninggal Utsman bin Affan selain Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat sepakat itu. Ya. Ali menerima pembaiatan tersebut karena beliau merasa fardu ain bagi beliau untuk menerima pembaiatan tersebut. Ya, fardu ain. Dan subhanallah, termasuk yang membaiat beliau ketika itu adalah dua orang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga, Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam bahkan dia adalah suami dari Asma binti Abi Bakar. Jadi dia ini menantunya Abu Bakar As-Siddiq, Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan dia adalah putra dari siapa? Bibinya Rasulullah SAW, Safiyah. Sepupu dekat Rasulullah SAW, Zubair bin Al-Awwam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya beliau, sampai kabar bahwasanya Utsman terbunuh, orang-orang bertanya kepada Aisyah, siapa yang kita baiat? Ali bin Abi Thalib, kata Aisyah tanpa keraguan. Ali, baiat Ali menjadi pemimpin. Jadi sekali lagi, ternyata Aisyah, Talha dan Az-Zubair sepakat bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang paling berhak menjadi pemimpin. Kemudian sahabat Rasulullah SAW yang mulia An-Nu'man bin Bashir, beliau mengirimkan gamis, ya, baju gamis yang dikenakan oleh Utsman bin Affan ketika beliau dibunuh, masih bersimbah darah. Termasuk juga jari jemari istri beliau Nailah yang ketika itu dia dilindungi suaminya tapi disabet oleh pedang para pemberontak itu, akhirnya putus jari jemarinya. Ini dikirim oleh An-Nu'man bin Bashir ke Syam. Karena di situ ada gubernurnya Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini dia pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat Syam. Lama dia jadi gubernur di situ, ya. Disebutkan semenjak eranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, berlanjut kemudian jadi gubernur di eranya Utsman bin Affan. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah putra pamannya Utsman bin Affan. Sehingga
Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi orang yang paling berhak untuk menuntut qisas, had. Ya, tahu qisas ya, had ya. Karena dia adalah wali dari Utsman. Ketika melihat pakaian yang bersimbah darah dan jari jemari Nailah, istrinya Utsman bin Affan, hancur lebur hatinya. Muawiyah sedih. Dan kemudian pakaian tersebut digantung di masjid di Damaskus, di Syam. Semua para sahabat sesepuh yang ada di Syam ketika itu, ketika melihat ini pakaiannya Utsman, semuanya menangis satu masjid. Semuanya menangis satu masjid. Ya, bayangkan, Khalifah Amirul Mukminin yang kekuasaannya sampai ke jantung Afrika. Sampai ke jantung Afrika. Tewas terbunuh secara zalim di rumahnya. Ini nggak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Kita bisa hancurkan Romawi Persia. Islam sampai masuk ke negaranya orang-orang Majusi. Bahkan sampai ke jantung Afrika. Terus sekarang pemimpin kita terbunuh secara zalim di rumahnya. Ini tidak bisa diterima. Apa yang terjadi ketika itu? Semua penduduk Syam sepakat satu kata, membaiat Muawiyah. Bukan membaiat sebagai khalifah. Catat ini, karena sejarah banyak diselewengkan terkait hal ini. Penduduk Syam membaiat Muawiyah bukan sebagai khalifah. Apalagi sebagai khalifah tandingan bagi Ali, tidak. Sejarah yang benar mengatakan bahwasanya penduduk Syam satu kata membaiat Muawiyah ketika itu untuk menuntut darahnya Utsman, menuntut qisas. Wa man qutila mazluman faqad ja'alnahu liwalihi sultana. Allah berfirman di dalam Al-Quran, siapa yang terbunuh secara zalim, jangankan Amirul Mukminin, muslim biasa, dia terbunuh secara zalim, Allah katakan kami jadikan bagi walinya kekuasaan untuk menuntut qisas atau menuntut ganti rugi dia, atau memaafkan, terserah kepada walinya. Ini luar biasanya hukum Islam, ya. Kemudian apa yang terjadi di Madinah dan di Mekah? Sekali lagi saya katakan, ijtihad dari Muawiyah adalah kita akan memberikan baiat kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, namun setelah beliau menegakkan qisas. Itu tuntutannya Syam. Apa yang terjadi di Madinah dan di Mekah? Ternyata sebagian sahabat Rasulullah SAW yang membaiat Ali memiliki ijtihad yang sama dengan Muawiyah. Hal pertama yang harus dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah menegakkan qisas, had. Karena jika tidak, mereka berpikir maka nanti di kemudian hari begitu gampangnya orang akan memberontak dan melengsarkan pemimpinnya, membunuh pemimpin kaum muslimin. Harus segera sekarang ini ditegakkan hak, supaya orang jangan macam-macam nanti di kemudian hari kepada pemimpinnya gitu. Itu ijtihadnya. Di antara mereka adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ijtihadnya Talha bin Ubaidillah yang membaiat Ali, dan ijtihadnya Zubair bin Al-Awwam yang juga membaiat Ali bin Abi Thalib. 2 hari setelah pembaiatan, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam masuk bertemu dengan Ali. Ya Amirul Mukminin, kami memandang engkau harus sesegera mungkin untuk menegakkan qisas dan had. Harus segera. Namun Ali memiliki ijtihad yang berbeda. Ya. Bagaimana ijtihadnya Ali? Beliau mengatakan, ana la amlikul quwwah allati uqimu biha al-hadd al-an.
saya belum memiliki kekuatan secara politik yang sempurna, kekuatan secara militer yang sempurna untuk menegakkan kisos saat ini. Saya belum mampu. Kenapa? Pertama, siapa pembunuhnya Utsman secara langsung itu belum jelas sebenarnya. Dan kalaupun mau ditegakkan kisos, semua orang yang terlibat itu jumlahnya mungkin 700-an orang atau ribuan orang. Belum lagi ada 5.000 orang di Basrah, di Kufah yang memang mendukung pemberontakan tersebut. Karena sudah termakan hasutannya siapa? Abdullah bin Saba al-Yahud. Makanya saya katakan, dan ini prinsip, setiap ada tragedi yang menimpa kaum muslimin, tragedi besar yang menimpa kaum muslimin, pasti ada andil orang-orang kafir dan munafik di situ. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba. Sehingga beliau, Ali bin Abi Thalib, kalau kita tegakkan had sekarang, pertama, siapa pembunuhnya? Yang kedua, keluarga dari Utsman, walinya Utsman, belum ada memberikan laporan, pengaduan siapa pembunuhnya ini. Belum ada memberikan laporan dan pengaduan. Yang ketiga, dan ini alasan yang paling besar, kalaupun ketahuan siapa pembunuhnya, saya belum memiliki kekuatan yang penuh untuk menegakkan had. Kalau kita paksakan untuk menegakkan kisos dan had, maka Basrah akan memberontak. Akan terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin, ribut kita, pecah kita. Menurut saya sekarang adalah, menurutnya Ali, ya, kaum muslimin semuanya harus berbaiat dulu, termasuk penduduk Syam, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, karena salah satu kekuatan terbesar ketika itu kaum muslimin adalah ada di Syam. Penduduk Syam itu satu kata, kompak mereka, dan mereka manut kepada pemimpinnya, taat dia. Tabiatnya orang-orang Syam seperti itu. Makanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Allah memberikan keberkahan ke negeri Syam. Beda dengan Irak, Kufah, Basrah itu sampai sekarang ribut, ya kan? Sampai sekarang selalu muncul fitnah di sana, dan selalu mereka menentang pemimpin mereka yang sah. Ya, di Ali memandang ketika itu kita akan tegakkan kisos ini, tapi syaratnya kaum muslimin berbaiat dulu, bersatu dulu, termasuk penduduk Syam. Muawiyah berbaiat dulu, barulah nanti kita memiliki kekuatan untuk menyelidiki siapa pelaku pembunuhan ini. Semuanya akan kita kisos. Jadi ijtihadnya Ali adalah menunda kisos, bukan apa? Bukan menolak untuk menegakkan kisos. Ini sekali lagi banyak sejarah yang diselewengkan di sini. Karena banyak tuduhan Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. A'udzubillah, mustahil. Tapi Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam tetap bersikeras dengan ijtihadnya. Ali harus menegakkan kisos, karena kalau tidak, kacau. Nanti Ali akan diselengserkan juga, akan dibunuh. Nanti kacau balau kalau seperti ini. Harus ada hukuman sesegera mungkin. Akhirnya untuk mewujudkan ijtihad mereka yang tidak disetujui oleh Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair dan Talha pergi menuju atau bertemu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mencari dukungan supaya Ali mau menegakkan kisos. Akhirnya mereka pergi ke Mekah, karena ketika itu Aisyah ada di Mekah mengerjakan haji, ya, bersama saudaranya ketika itu. Setelah ketemu dengan Aisyah, diceritakan kejadian yang terjadi. Sebenarnya Aisyah ingin balik ke Madinah, tapi dikatakan oleh Az-Zubair bin al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, dan ketika itu gubernur Basrah, gubernur di zamannya Utsman, jangan ke Madinah. Di Madinah belum kondusif, belum ada kekuatan kita ke Basrah saja. Basrah. Akhirnya Aisyah setuju untuk menuju ke Basrah. Di Basrah juga ribut ketika itu.
harapannya Aisyah, dia menuju Basrah, ya, memberikan nasihat supaya penduduk Basrah tenang, ya, memberikan kesempatan bagi Ali untuk mengumpulkan kekuatan untuk menegakkan qisas. Ya. Namun di sini ketika perjalanan dari Mekah menuju Basrah ada hal yang terjadi, dan ini yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rombongannya Aisyah, Talha dan Zubair ketika itu tiba di sebuah tempat, di sebuah perkampungan. Di situ ada sumber airnya, disebut sebagai Ma'ul Hawab, sumber mata air Hawab. Kemudian Aisyah ketika itu mendengar suara lolongan anjing. Langsung Aisyah kaget. Kemudian beliau mengatakan, ma adhunnuni illa raji'atun. Menurut saya sebaiknya saya harus kembali pulang ke Madinah. Jangan kita lanjutkan perjalanan ke Basrah. Ini sudah firasatnya Aisyah, ya. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada kami, istri-istri Nabi. Jadi pernah Rasulullah itu menceramahi istri-istri beliau. Kemudian salah satu sabda beliau ketika itu adalah, ayyatukunna tanbahu 'alaiha kilabu ma'il hawab atau kilabul hawab. Siapa di antara kalian nanti yang akan dilolongi oleh anjing hawab? Itu diingat langsung oleh Aisyah yang berada di tempat itu ketika itu. Ayo kita kembali. Menurut saya kita harus kembali. Namun Talha dan Az-Zubair meyakinkan Aisyah, sebaiknya kita teruskan perjalanan ke Basrah. Ini demi mengislah kaum muslimin, demi menenangkan supaya tidak terjadi fitnah. Akhirnya Aisyah mengiyakan kemauannya Talha dan Az-Zubair. Ini sama-sama semuanya ini mau mengislah demi kebaikan kaum mukminin. Itu niat mereka. Ya. Sampailah di Basrah. Terdengar kabar bahwasanya Aisyah, Talha dan Az-Zubair pergi ke Basrah. Dan tentu saja ini sikap para sahabat, ya. Kemana pergi ibunda Aisyah, mereka merasa berkewajiban untuk mengawal sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengabdian kepada Rasulullah SAW yang sudah meninggal. Ini ibu kita, ini harus dijaga. Sehingga yang ikut bersama Talha dan Az-Zubair mengawal ibunda Aisyah ke Basrah itu banyak. Nah, wallahu ta'ala alam, Ali bin Abi Thalib sampai kabar ke beliau, ini mau menggalang pasukan ini, Talha dan Az-Zubair, Aisyah. Ya. Kenapa menuju Basrah? Kenapa Aisyah tidak pulang ke Madinah? Akhirnya Ali bin Abi Thalib juga memutuskan untuk pergi ke Basrah. Awalnya hanya sedikit, dikawal oleh beberapa orang saja. Ini bukti bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak ingin berperang. Karena awalnya dia hanya dikawal hanya beberapa orang saja, beberapa orang sahabat. Ingin mengklarifikasi, ada apa sih sampai kalian ke Basrah? Kenapa ibunda Aisyah tidak balik ke Madinah? Tapi penduduk Madinah yang melihat Ali bin Abi Thalib bergerak dengan rombongannya menuju Basrah merasa terpanggil juga. Akhirnya ikut mengawal Ali bin Abi Thalib. Sesampai di sana saling mengutus utusan. Disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengutus utusan untuk mengklarifikasi. Diutus utusan kepada siapa? Talha dan Az-Zubair. Mengklarifikasi, ada apa ini? Talha kembali menyebutkan niatnya, kami ingin Amirul Mukminin menegakkan qisas dan had. Dan alasan utamanya belum memiliki kekuatan. Ya. Nah, kami menuju Basrah ini mau menenangkan penduduk Basrah ini, ya, supaya nanti ketika ditegakkan qisas atau had tersebut, mereka tidak ribut gitu loh. Bisa difahami, ya? Ngotot Talha dan Az-Zubair dengan ijtihadnya tersebut. Dijelaskan ijtihadnya Ali bin Abi Thalib.
Amirul Mukminin bukan tidak mau menegakkan had. Beliau memandang maslahat jika had itu ditunda. Kalau ditunda sampai keadaan memungkinkan, insya Allah ini maslahat. Ya. Oh, akhirnya sadarlah, bisa memahami ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Sadar, Tolha, Az-Zubair sadar. Dikabarkan kepada Aisyah juga, Aisyah menerima. Oh iya, kalau begitu kita sepakat. Kita sepakat ketika itu dua kubu ini tidur dengan nyenyak. Tapi ada yang tidak puas malam itu. Siapa? Abdullah bin Sabah dan teman-temannya. Ya, mereka lah yang berada di balik, mereka lah dalang pembunuhannya Utsman. Mereka menginginkan terjadinya bentrok antara Aisyah, Thalha, Az-Zubair dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menginginkan itu terjadi. Abdullah bin Sabah dan konco-konconya, antek-anteknya. Karena kalau tidak terjadi bentrok, waduh, ini kubunya Aisyah, Thalha, Zubair dan kubunya Ali sepakat mau menegakkan had. Nanti pasti kita akan kena batunya lama-kelamaan, ya kan? Pasti kita akan tertangkap. Akhirnya Abdullah bin Sabah punya ide. Kalian dibagi dua pasukannya Abdullah bin Sabah. Sebagian masuk ke kubunya pasukannya Ali di malam hari, sebagian masuk ke pasukannya Thalha dan Az-Zubair malam hari. Masing-masing bikin keributan. Yang satu membunuh di pasukannya Ali, yang satu membunuh juga di pasukannya Thalha dan Az-Zubair. Sehingga masing-masing kubu menyangka sudah terjadi pengkhianatan. Sudah terjadi pengkhianatan kesepakatan. Di malam yang gelap itu, ya, kubu Thalha dan Az-Zubair menyangka kubu Ali sudah berkhianat, kubu Ali menyangka kubu Thalha dan Az-Zubair sudah berkhianat. Akhirnya terjadi perang. Qaddarallah. Terjadi bunuh-bunuhan. Sampai yang diincar adalah kendaraan tempatnya Ibunda Aisyah di situ. Di situ ada Ibunda Aisyah, di situ itu diincar, mau dibunuh. Aisyah radhiyallahu taala mau dibunuh oleh mereka. Namun lebih dulu terbit waktu subuh, waktu fajar, ya. Disitulah kemudian setelah semua saling lihat korban di kedua belah pihak dan terhentilah perang tersebut. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya, tentang kejadian ini. Ayyatukunna sahibatul jamalil adbab. Siapa di antara kalian, wahai istri-istri Nabi, ya, wahai istri-istriku, ini kata Nabi, ya, siapa di antara kalian yang kelak akan menunggang unta yang lebat bulunya? Dan kebetulan ketika itu Aisyah sedang menunggang unta yang lebat sekali bulunya. Takhruju hatta tanbahu hakilabul hawab. Dia keluar sampai dia mendengar lolongan anjing di perkampungan Hawab. Yaqtulu an yaminiha wa an shimaliha atau yuqtalu an yaminiha wa an shimaliha qatla katsira. Banyak di sekitarnya, di samping kanannya, di samping kirinya banyak terjadi pembunuhan. Karena ketika itu Aisyah ini jadi sasaran untuk dibunuh. Namun dikawal, dilapisi gitu, dijaga. Nah, pengawal-pengawalnya ini banyak yang terbunuh. Hampir-hampir Aisyah juga terbunuh. Wa tanju min ba'di ma kadat. Namun dia selamat setelah hampir-hampir saja dia akan terbunuh. Dan terbukti itu terjadi ketika malam tersebut. Makanya disebut sebagai tragedi Jamal. Jamal artinya unta. Karena itu yang jadi sasaran pembunuhan adalah Aisyah yang sedang berada di untanya ketika itu, ya. Apa yang terjadi setelah itu? Kedua belah pihak menyesal. Yang paling bersedih adalah
Tentu saja Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang menjadi korban dalam tragedi tersebut adalah Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Meninggal kedua-duanya. Dibunuh oleh orang-orang munafik, antek-anteknya Abdullah bin Sabah. Ali bin Abi Thalib ketika itu dia temukan jenazahnya Talhah bin Ubaidillah. Kemudian dipangku, ini dipeluk. Nangis beliau. Semua para sahabat yang lain juga ikut menangis. Kemudian beliau mengatakan, wadidtu anni mittu qabla hadha bi'20 sana. Aku sungguh-sungguh berharap sudah mati 20 tahun yang lalu. Ini ucapannya Ali bin Abi Thalib. Beliau sangat menyesalkan terbunuhnya Talhah bin Ubaidillah. Ya. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga. Kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam juga terbunuh ketika itu. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Bashir qatalata ibni Safiyyata bin nar. Berikan kabar gembira kepada pembunuhnya Az-Zubair, putranya Safiyyah, bibinya Rasulullah SAW. Berikan kabar gembira, dia akan dapat neraka. Ini jaminan neraka buat pembunuhnya Az-Zubair, yang kita tahu dia adalah antek-anteknya Abdullah bin Sabah. Jadi menyesal. Dan di sini ada nubuat Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Aisyah lewat. Rasulullah melihat Aisyah, kemudian melihat kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ali, ya, sayakunu bainaka wa bainaha amrun sya'nun. Akan terjadi kelak antara engkau dan dia permasalahan. Engkau akan bersengketa dengannya. Kaget Ali bin Abi Thalib. Ada ya Rasulullah SAW? Saya Rasulullah SAW akan ada permasalahan dengan ibunda Aisyah? Iya. Na'am. Idzan ana ashqahum. Kalau begitu saya pasti celaka wahai Rasulullah SAW. La, tidak. Walakin kata Rasulullah SAW, kalau itu terjadi, fardudha ila ma'maniha. Kalau itu terjadi, maka perlakukan dia dengan baik, kembalikan dia ke rumahnya, ke tempatnya dengan aman. Ini sabda Rasulullah SAW kepada Ali. Idza kana dzalika, jika itu terjadi, pertikaian tersebut terjadi kelak, kembalikan dia, perlakukan dia dengan baik, kembalikan dia dengan aman. Dan itulah yang ditunaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau menunaikan wasiat Rasulullah SAW. Beliau siapkan perbekalannya Aisyah untuk kembali ke Madinah. Disiapkan perbekalannya, kemudian dikawal dia. Diperintahkan saudaranya Aisyah menjadi mahram untuk menemani sampai Madinah. Ada yang mengatakan beliau ke Mekah dulu baru ke Madinah. Dan semenjak saat itu, setiap kali Aisyah mengingat peristiwa Jamal ini selalu nangis dia. Dan semenjak saat itu beliau tidak pernah keluar lagi dari Madinah sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikawal oleh Ali bin Abi Thalib, dikawal oleh Al-Hasan, Al-Husain, dikawal untuk menunaikan wasiatnya Rasulullah SAW. Lihat ya, ini fitnah besar pertama yang terjadi pasca wafatnya Umar, kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan. Kembali saya ingatkan wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat terkait pertikaian yang akan terjadi. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar serta taat kepada waliul amr. Karena ketika ketidaktaatan itu terjadi, pemberontakan terjadi, bahkan pemakzulan, pembunuhan pada ulil amri yang terjadi, maka terjadi fitnah yang jauh lebih besar setelahnya.
"May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup sepeninggalku, kata Rasulullah SAW, dia akan melihat pertikaian yang banyak. Dan terjadi seperti sabda Rasulullah SAW antar sahabat. Namun ini di sini perlu kita jelaskan akidah Ahlussunnah terkait pertikaian yang terjadi antar sahabat, ya. Sebelum kita lanjut terkait prinsip Ahlussunnah dalam menyikapi perselisihan atau pertikaian yang terjadi di antara para sahabat, kita lanjutkan dulu kisah yang terjadi di Syam. Ya, tadi sempat kita potong, sekarang kita kembali lagi apa yang terjadi di Syam. Tadi kita katakan bahwasanya semua penduduk Syam satu kata sepakat membaiat Muawiyah, tapi bukan sebagai khalifah, membaiat mendukung Muawiyah untuk menuntut siapa? Menuntut darahnya Utsman. Ya. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus utusan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Utusan tersebut mengatakan, "Laqad taraktu wara'i 60,000 syekh yabkuna ala qamisi Utsman." Sungguh aku meninggalkan di belakangku ada 60.000 syekh. Ya, ada 60.000 syekh. Termasuk di antara mereka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sudah sepuh. Di antara mereka ada Amr ibn al-As yang ketika itu sudah berusia 80-an tahun. Amr ibn al-As yang Rasulullah SAW bersabda tentang Amr ibn al-As, "Aslaman nas wa amana Amr ibn al-As." Orang-orang masuk Islam, namun adapun Amr ibn al-As, dia datang berhijrah dengan sukarela untuk beriman. Orang-orang berislam, Amr ibn al-As beriman. Pujian kepada siapa? Amr ibn al-As. Itu di Syam. Mendukung Muawiyah juga untuk menuntut darahnya Utsman. Utusan ini mengatakan seperti itu kepada Ali. Saya sudah, di belakang saya ada 60.000 syekh. Mereka semua menangisi gamisnya Utsman. Semua mereka menangis dan semua mereka menuntut engkau untuk menegakkan qisas dan had. Wah, masalah besar lagi nih, ya kan? Baru saja selesai berkabung karena sahabat-sahabat Rasulullah wafat di peristiwa Jamal, sekarang datang lagi nih masalah besar nih. Itulah yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab tentang fitnah. Tamuju kamaujil bahr. Kalau dia sudah terjadi fitnah itu, dia akan datang bergelombang, terus bergelombang silih berganti. Apa kata Ali ketika itu? Minni yatlubuna dama Utsman. Mereka penduduk Syam menuntut darah Utsman dari saya. Ini karena ada isu yang berkembang, sekali lagi isu yang dihembuskan oleh orang-orang munafik, bahwasanya Ali bin Abi Thalib terlibat pembunuhannya Utsman. Dan hati-hati, buku sejarah banyak diselewengkan di sini. Banyak riwayat-riwayat yang menyudutkan Ali dari sisi ini, bahwasanya seolah-olah beliau terlibat pembunuhannya Utsman. Sebelum saya lupa, ada fawaid penting. Mereka menuntut darahnya Utsman dari saya. Maksudnya bukan saya pelakunya, bukan, saya tidak ada andil sedikit pun dalam pembunuhan Utsman. Sampai beliau mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika min dami Utsman. Saya berlepas diri, ya Allah, engkau adalah saksi, saya berlepas diri dari darahnya Utsman. Tapi kita tahu Muawiyah tetap ngotot untuk menuntut qisas dan had. Namun Ali ijtihadnya baiat dulu, ya, supaya kita bersatu, supaya kita kuat, kemudian kita tegakkan qisas. Itu lebih aman. Karena kalau kita tegakkan qisas sekarang, ribut itu, ada ribuan orang di Basrah itu siap-siap mengangkat senjata karena mereka melindungi para pembunuhnya Utsman.
naja wallahi qatalata atau qatalatu Uthman ila ayyasha Allah. Kalau seperti ini, maka pembunuhnya Utsman akan selamat. Tidak bisa kita tegakkan hadnya. Kalau penduduk Syam tidak mau berbai'ah. Ya. Namun Muawiyah, dia pegang ayat. Ayat yang tadi kita bacakan ya. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Siapa muslim, sekalipun dia muslim biasa, kalau dia terbunuh secara zalim, maka kami jadikan, kata Allah, kami jadikan bagi walinya kekuasaan untuk menuntut. Ya, apakah qisas atau ganti rugi ataukah dimaafkan, itu terserah keputusannya si wali. Makanya di Saudi Arabia itu seperti itu hukum yang ditegakkan. Kalau terjadi pembunuhan secara sengaja, ya diserahkan kepada walinya. Bukan pemerintahnya yang memutuskan, tapi walinya yang ditunggu keputusannya. Mau apa nih? Mau menuntut qisas, kalau walinya bilang qisas, nah diqisas oleh pemerintah. Ya. Ini ayat yang dipegang oleh Muawiyah. Jadi dia merasa berhak. Saya ini anak pamannya Utsman, saya berhak untuk menuntut. Ya. Sehingga kata beliau dalam sebuah ucapannya, ketika ditanya, sekaligus ini meluruskan sejarah. Ketika Muawiyah ditanya, wahai Muawiyah, kenapa engkau tidak mau berbaiat terlebih dahulu? Apakah engkau mendakwakan kekhalifahan tandingan? Engkau mendakwakan dirimu setara dengan Ali atau lebih baik daripada Ali? La wallah, tidak. Lastu adda'i annani afdalu minhu fi hadzal amr. Saya tidak mengklaim diri saya lebih baik, lebih utama untuk memegang kekhalifahan ini daripada Ali. Tidak. Ali saya akui dia lebih baik daripada saya. Itu ungkapannya siapa? Muawiyah. Walakin alastum ta'lamun anna Uthman qutila mazluman? Namun kalian tahu sendiri kan, Uthman ini terbunuh secara zalim dan dia Amirul Mukminin. Mukmin biasa saja kalau dibunuh kita berhak untuk menuntut. Apalagi ini Amirul Mukminin dan saya adalah putra pamannya. Saya adalah walinya yang berhak untuk menuntut. Itu ijtihadnya Muawiyah, dan Muawiyah merasa ketika itu memiliki kekuatan untuk itu karena rakyat Syam semua mendukung dia untuk menuntut darahnya Utsman. Nah, disinilah pertikaian itu terjadi. Tidak ketemu antara ijtihadnya Ali dengan ijtihadnya Muawiyah. Ali memandang berdasarkan ayat ya dalam surat Al-Hujurat, ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kubu mukminin berseteru, ya, maka upayakanlah islah, dan itu sudah dilakukan. Ali dan Muawiyah sudah saling mengirim utusan. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, adapun jika satu kelompok yang lain tidak mau islah, tetap ngotot, maka boleh dipaksa, boleh diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran. Ini ayat yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Bisa difahami sekarang ya duduk perkaranya? Tapi kedua-duanya sama-sama berijtihad. Muawiyah harus baiat dulu. Saya ini kan Amirul Mukminin, harus mendengar dan taat kepada Amirul Mukminin. Tapi Muawiyah sekali lagi pegangannya ayat yang tadi dalam surat Al-Isra ayat 33. Saya walinya Utsman. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib merasa perlu untuk memaksa Muawiyah memberikan shock terapi sedikit ini. Kita serius loh menuntut Muawiyah ini berbaiat lebih dulu. Akhirnya Ali menyiapkan pasukan dan disambut semangat oleh siapa? Abdullah bin Sabah dan teman-temannya. Disambut. Ini kesempatan kita akan menaklukkan Syam, kita akan jarah harta bendanya, kita akan tawan perempuan-perempuannya. Itu tujuan mereka dunia. Jahatnya mereka ya.
itu banyak jumlahnya yang menyusup ke dalam pasukan Ali, itu banyak. Dan nantinya mereka lah yang menyempal menjadi Khawarij, yang memberontak kepada Ali. Mereka nantinya yang akan membunuh Ali di Kufah. Yang jelas ada orang-orang yang berniat jahat yang masuk ke pasukannya Ali. Akhirnya mereka menuju Syam, sampai di suatu tempat yang namanya Siffin, perbatasan antara Irak dan Syam, itu Siffin. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mendengar Ali menyiapkan pasukan, loh, kok begini nih? Kita kan sama-sama mukmin, masa kita akan saling tumpahkan darah? Kira-kira begitu ya. Tapi pasukannya besar sekali dari Irak itu. Besar sekali pasukan Ali. Sementara jumlah pasukan di Syam kalah besar lah begitu. Dan di antara mereka banyak para sahabat yang sudah tua-tua. Ali Muawiyah kemudian atas inisiatif dari Amr bin al-As menyiapkan mushaf, siapkan pasukan, suruh bawa mushaf. Nanti kita ajak berunding Ali bin Abi Thalib. Bainana wa bainakum kitabullah. Menunjukkan bahwasanya Muawiyah juga sebenarnya tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah. Tapi siap-siaplah pasukan. Akhirnya bertemu kedua pasukan itu di Siffin. Ya. Wa qaddarallah, yang namanya tukang fitnah ya. Ada orang-orang yang berniat jelek. Dan itu disebutkan para ahli sejarah terdiri dari orang-orang yang berada di pasukannya Ali. Tidak semuanya, tapi ada segelintir orang. Mereka lah yang nantinya jadi cikal bakal Khawarij yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Talha, mengkafirkan Az-Zubair, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr. Semua sahabat dikafirkan. Akhirnya mereka menghalalkan darahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mereka bunuh nantinya di Nahrawan, ketika 2 tahun setelah Nahrawan terjadilah perang itu. Terjadi. Yang terbunuh ketika itu sahabat Rasulullah SAW yang mulia Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir berada di pasukan Irak, pasukannya Ali bin Abi Thalib. Ammar bin Yasir terbunuh. Dan di sini ada nubuah Rasulullah SAW. Ketika membangun masjid, para sahabat Rasulullah SAW ada yang bawa batu bata 1, ada yang bawa batu bata 2 gitu. Termasuk yang bawa batu bata 2 itu adalah Ammar bin Yasir. Luar biasa semangatnya untuk membangun masjid Rasulullah SAW. Dilihat oleh Rasulullah SAW, kasihan sekali. Kemudian dielus-elus oleh Rasulullah SAW. Waiha Ammar, kasihan engkau Ammar. Taqtuluhul fi'atul baghiyah. Kelak Ammar ini akan dibunuh oleh sekelompok orang yang memberontak. Ya. Dan benar-benar terjadi. Ammar bin Yasir terbunuh di Siffin. Ya. Namun Muawiyah dan Amr bin al-As juga merasa menyesali terbunuhnya Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kerugian yang besar jelas terjadi. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan tersebut, akhirnya pasukan Syam mengangkat pedangnya, mengangkat tombaknya, yang kemudian kebetulan mushaf-mushafnya diikat gitu di atas tombaknya. Ya. Bainana wa bainakum kitabullah, bainana wa bainakum kitabullah. Ada Al-Quran di antara kami dan kalian. Ayo kita berunding, ayo kita bersatu, ayo kita menemukan titik temu berdasarkan hukum Al-Quran. Mendengar ajakan tersebut, Ali bin Abi Thalib ya, langsung menyambut. Naam, iya. Ayo kita berhukum dengan kitabullah. Karena seharusnya itu yang kita lakukan. Dan itu terjadi ya, ajakan tahkim berhukum dengan kitabullah itu terjadi ketika pasukan Ali selangkah lagi akan menang, akan menghabisi pasukan Syam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Ali sebenarnya tidak ingin pertumpahan darah juga, ya kan? Tidak ingin membantai pasukan Syam, tidak. Kenapa? Karena kalau tujuannya semata-mata ingin mencaplok Syam, ingin membantai penduduk Syam, ngapain mau berhukum dengan kitabullah? Sebentar lagi mau menang, ya kan? Sebentar lagi mau menang. Akhirnya Ali menerima ajakan tersebut. Ya, kita berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya
terhentilah peperangan tersebut. Nah, di sini ada yang kecewa, ada yang marah. Siapa yang marah, kecewa? Segelintir orang di pasukannya Ali bin Abi Thalib yang niatnya memang ingin berlaku buruk terhadap penduduk Syam. Ingin dunia sebenarnya mereka itu. Nah, mereka lah yang kemudian menyempal dari pasukannya Ali. Kemudian mereka menuju suatu kampung yang namanya Harura, sehingga mereka disebut sebagai kaum Haruriyah, Khawarij. Mereka kemudian mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Ali sudah kafir, dia bilang begitu. Ali bin Abi Thalib dikafirkan, sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga. Kalau Ali kafir lantas mereka beriman, begitu? A'udzubillah. Kenapa mereka mengkafirkan Ali? Ya gara-gara tidak jadi menumpas pasukan Syam, nggak kesampaian nafsu mereka untuk menguasai perbendaharaan Syam, itu nggak kesampaian. Tapi mereka menjual ayat Allah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah tabaraka wa ta'ala, kata dia. Ali sudah kafir. Kenapa? Karena di antara kesepakatan di Siffin adalah kita akan menjadikan dua orang hakim untuk melakukan perdamaian nanti di bulan Ramadan tahun yang sama, tahun 37 Hijriah. Ya, akhirnya bubar, pulang. Pasukannya Muawiyah kembali ke Syam, pasukannya Ali kembali ke Irak. Ada orang-orang yang meradang, itu yang berada di pasukannya Ali ini. Kenapa nggak jadi ini? Kenapa nggak jadi dituntaskan saja pasukan Syam ini? Sebentar lagi kita menang. Tapi mereka beralasan dengan keputusannya Ali mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim dari pihaknya Ali dan Muawiyah, Amr ibn al-As sebagai hakim dari pihaknya pasukan Syam. Ini dianggap berhukum dengan hukum selain Allah menurut Khawarij. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr ibn al-As. Padahal sebenarnya di dalam hati mereka maunya dunia. Akhirnya mereka memberontak, menyempal dari pasukannya Ali. Akhirnya Ali disibukkan lagi untuk melawan Khawarij. Ya, sehingga 2 tahun mereka diperangi di Nahrawan, berhasil diperangi. Kisahnya juga panjang di sini. Ya, namun kita cukupkan sampai di sini kisahnya. Ada 7 poin, atau ada 8 poin yang perlu saya sampaikan terkait apa yang kita kisahkan. Dan ini poin penting sekali untuk jadi prinsip kita. Yang pertama, keimanan kepada nubuat Rasulullah SAW. Lihat ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW terkait pertikaian yang akan terjadi, terkait sahabatnya akan terbunuh, itu benar-benar terjadi. Umar akan terbunuh syahid, Utsman akan terbunuh syahid, benar-benar terjadi. Aisyah akan dilolongi oleh anjing di Hawab, benar-benar terjadi. Kemudian Talhah, Zubair bin Al-Awwam akan terbunuh, benar-benar terjadi. Kemudian akan terjadi pertikaian antara dua kubu mukminin yang besar, terjadi. Rasulullah SAW bersabda, takhruju mariqatun inda furqatin minal muslimin yaqtuluhum aqrabut ta'ifataini ilal haqq. Nanti kelak akan terjadi perseteruan antara dua kubu orang beriman, maksudnya kubu Ali dan Muawiyah. Ini sabda Rasulullah SAW, dan terjadi. Nah, di tengah-tengah pertikaian tersebut akan keluar kelompok yang ketiga. Ini kelompok penyempal Khawarij. Kelompok penyempal ini akan diperangi oleh kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran. Berarti kubunya Ali lebih benar ijtihadnya daripada kubunya Muawiyah. Benar-benar terjadi. Ali betul-betul memerangi Khawarij ini di Nahrawan, mereka ditumpas. Lihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi. Di sini ada pelajaran penting. Nanti kalau kita membaca hadis-hadis tentang akhir zaman yang belum terjadi, maka kita wajib meyakini itu pasti terjadi sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena realitas sejarah membuktikan bahwasanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah terkait apa yang terjadi sepeninggal beliau itu betul-betul terjadi.
Ya, ini pelajaran pertama. Apa yang belum terjadi di masa depan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW wajib kita yakini pasti akan terjadi karena buktinya sudah terlalu banyak, sudah dibuktikan oleh sejarah. Baik. Dan yang kedua, wajib kita bersatu bersama jamaah. Wajib kita bersatu bersama jamaah. Jamaah yang dimaksudkan di sini adalah jamaah yang berada di atas kebenaran bersama ulil amri yang sah. Harus tetap bersama. Kemudian yang ketiga, upaya kita harus menghindar dari fitnah. Jangan apalagi menyulut fitnah, nggak boleh, haram. Namun ketika fitnah itu terjadi, kita berupaya menghindar. Itulah yang dilakukan oleh sebagian besar para sahabat. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Hudzaifah bin Yaman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'id Al-Khudri, dan sebagian besar para sahabat, mereka tidak ikut-ikutan dalam perang Jamal, tidak ikut-ikutan dalam perang Siffin, karena menurut mereka ini fitnah, kita harus jauhi. Rasulullah memerintahkan kita untuk menjauhi fitnah. Inilah mauqif yang paling benar. Ya. Jadi kalau antara Ali dan Muawiyah, Ali yang lebih benar, ya. Namun secara umum, secara keseluruhan yang paling benar adalah sahabat-sahabat yang tidak ikut-ikutan ke dalam fitnah. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Baik. Kemudian yang keempat, ketika terjadi fitnah itu wajib kita kembali kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu tentang agama Allah Taala, karena mereka orang-orang yang mengenali fitnah. Sebelum ketika dia baru muncul fitnah itu, orang berilmu sudah tahu. Ini yang dilakukan oleh orang-orang berilmu dari kalangan para sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Hudzaifah bin Yaman, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka punya ilmu. Oh, ini fitnah ini. Kita harus menghindar. Akhirnya selamat mereka dari menumpahkan darah sesama muslimin. Ya, makanya harus punya ilmu dan kita harus kembali kepada ahlul ilmi. Dan yang kelima, pegang teguh sunnah Rasulullah SAW dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Dalam hal ini sunnah al-khulafa ar-rasyidun dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Makanya para ulama mengatakan ijtihadnya Ali lebih benar daripada ijtihadnya Muawiyah. Namun Muawiyah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, ilmu tentang fitnah akhir zaman ini penting supaya kita benar dalam bersikap. Ya, seperti kubunya para sahabat yang menghindar dari fitnah itu, mereka benar dalam bersikap karena mereka berilmu tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sepeninggal beliau. Ya. Kemudian yang ketujuh, sikap Pak Ahlus Sunnah terkait pertikaian di antara para sahabat ini, kita wajib meyakini bahwasanya semua para sahabat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muawiyah tidak berdosa karena terkait keputusannya tidak mau membaiat lebih dulu itu kesalahan ijtihadi sifatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau seorang hakim itu berijtihad dan benar ijtihadnya, pahalanya dua. Kalau salah ijtihadnya, pahalanya satu. Itu yang terjadi pada Muawiyah, ya. Dan mereka semua kita yakini sudah diridhoi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang kemudian, yang belakangan beriman, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni orang-orang yang beriman lebih dulu daripada kami. Siapa orang-orang yang lebih dulu beriman? Sahabat, termasuk Muawiyah dan Amr bin al-As, termasuk sahabat-sahabat yang bertikai ketika itu. Ya, wajib kita meyakini bahwasanya sahabat itu bertikai niatnya bukan untuk dunia, bukan untuk kekuasaan, tapi mereka murni karena menginginkan kebaikan sebenarnya, seperti yang terjadi pada Thalha Az-Zubair ketika mereka menghadap Aisyah. Kemudian yang terakhir, ini penting, kita wajib belajar juga tentang sejarah yang sahih, ya, karena buku-buku sejarah dan sudah banyak diterjemahkan, itu banyak sejarah yang sudah diselewengkan. Kadang-kadang sejarah yang sudah ditulis oleh ulama-ulama Syiah
yang menyudutkan Muawiyah bin Abi Sufyan, menyudutkan Amr bin Al-As. Terkadang banyak juga kitab-kitab yang menyudutkan semua para sahabat, menyebutkan para sahabat tuh haus kekuasaan, kemudian mereka pendusta, mereka zalim. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka apa? Mau menghancurkan sunnah, mau menghancurkan ajaran Islam, supaya kita tidak lagi percaya kepada para sahabat, ya kan? Ini banyak ini orang-orang liberal, hati-hati memanfaatkan ini sejarah yang sudah diselewengkan ini. Mereka bilang apa? Mereka bilang apa? Tuh lihat sahabat-sahabat Rasulullah, mereka bertikai satu sama lain, ya. Mereka berbohong, berdusta, mereka haus kekuasaan. Tujuan mereka apa? Makanya jangan percaya hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Itu tujuan mereka. Maka dengan mengkaji sejarah yang benar ini, maka hati kita akan bersih dari kedengkian atau kemarahan kepada sahabat Rasulullah SAW yang mereka, melalui mereka lah Allah menyampaikan Islam itu kepada kita, ya. Ini 8 poin penting terkait apa yang kita kaji pada 2 malam ini. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf agak kepanjangan ya, mohon maaf, tapi mau tidak mau penting untuk kita tuntaskan. Sebenarnya ini panjang, banyak hal-hal detail yang saya lewatkan.